Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Putu Rasubangkir Mosadi, mahasiswa semester 6 BKP Undiksa. Di sini saya akan melakukan proses konseling individu dengan pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Nah, di sini yang sebagai klien yaitu adik saya sendiri yang sebagai siswa kelas 7A. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah konseling perorangan. Nah, untuk itu langsung saja ke video. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Dek. Selamat pagi. Baik, kalau boleh Bapak tahu siapa nama adik ya? Perkenalkan, nama Bapak Putu Rasubangkir. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi, Pak, dari kelas 7A. Oh iya. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini atas keinginan kamu sendiri atau dari pihak orang tua? Kedatangan saya dipaksa oleh orang tua saya dan wali kelas saya, Pak. Apakah sebelumnya adik sudah pernah ke sini untuk melakukan konseling? Belum, Pak. Baik, begini ya. Jadi begini ya. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan tentang yang akan dilakukan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Nah, jadi peran Bapak di sini sebagai konselor yang berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Nah, lalu kamu sendiri sebagai konseli yang harus aktif mengemukakan masalah sehingga kita menemukan jalan keluar. Baik, Pak. Tapi saya tidak mau masalah saya diketahui oleh orang lain, Pak. Nah, baik. Nah, di dalam kode etik konseling terdapat memberikan kebebasan terhadap klien dan menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti merahasiakan masalah klien tersebut. Oh, seperti itu, Pak. Jadi saya sedikit lega. Nah, baiklah. Jadi, apa yang kamu harapkan dalam proses konseling kali ini? Setelah saya mengikuti proses konseling ini, saya ingin masalah saya dengan ibu membaik, dan saya ingin berhenti meludahi teman saya yang lewat di depan saya. Saya ingin semua itu ada jalan keluarnya, Pak. Baik. Bapak sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk bisa lepas dari masalahmu. Nah, dan Bapak merencanakan pertemuan ini diadakan dengan kamu pilih waktunya sendiri. Nah, setiap pertemuan waktunya 40 menit. Apakah kamu setuju? Setuju, Pak. Nah, baiklah, saya akan memulai konselingnya. Jadi, cobalah adik ceritakan kepada Bapak apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran adik pada saat ini. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa malas pergi ke sekolah karena berbagai hal yang mengganggu pikiran saya. Terutama saya sering bertengkar dengan ibu saya. Dan saya juga sering meludahi teman-teman saya, Pak. Nah, baik. Coba ceritakan hal yang mengganggu pikiran adik saat itu. Begini, Pak. Saya malas pergi ke sekolah karena rumah saya sering bertengkar dengan ibu saya. Dan saya tidak mau bertemu dengan teman saya karena saya sering meludahi mereka. Apakah kamu sudah pernah mencoba lagi untuk tidak marah pada ibumu dan tidak meludahi temanmu? Iya sih, Pak.
Saya sudah pernah berusaha dan saya sangat ingin mencobanya. Saya memahami perasaan kamu dan pastinya kamu merasa sedih. Iya Pak, lalu apa yang harus saya lakukan agar rasa marah saya hilang? Nah, terkadang memang kita sedikit marah pada diri sendiri karena kita melakukan sesuatu kesalahan, tapi juga jangan sampai kamu malas pergi ke sekolah. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Bagus deh. Nah, kamu merasakan bisa dan tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan sesuatu usaha agar bisa lepas dari masalah ini. Iya Pak, saya merasa tidak sabar lagi. Nah, baiklah. Kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menerapkan tujuan yang hendak kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan adik ini. Saya rasa yang terlibat adalah diri saya sendiri. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih bisa memahami ibu dan teman saya agar mereka tidak membenci saya, Pak. Nah, bagaimana kamu melakukan itu? Saya akan berusaha memahami mereka. Nah, dalam kondisi ini, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Ya, mungkin pada saat bertemu dengan mereka dan berbicara langsung. Nah, tentu saja beberapa cara lainnya yang mungkin bisa kamu lakukan adalah berbicara lebih sopan kepada ibumu. Nah, agar tidak bertengkar dan tidak meludahi teman, tetapi meludah ke tempat lain. Nah, misalnya tempat sampah atau tanah. Nah, bisa begitu. Baiklah, Pak. Tetapi apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu, Pak? Nah, sebelum kamu melakukan program tersebut, nah, psikoanalisa merupakan teknik dengan menggunakan alam bawah sadar. Nah, terapi psikoanalisa ini juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan adanya tekanan jiwa dan konflik batin. Nah, untuk maksud ini kamu dapat menggunakan lembaran keseimbangan. Coba kita uji bersama mulai alternatif yang paling penting. Menurut saya yang paling penting itu adalah memperbaiki hubungan saya dengan ibu dan teman. Nah, tetapi alternatif tadi saya rasa membawa keuntungan dan kerugiannya tidak ada, Pak. Nah, bagus. Kamu telah memaparkan keuntungan dan kerugian dari setiap program. Nah, sekarang kamu pilih yang mana cocok dengan masalah yang kamu hadapi saat ini. Iya, Pak. Saya memilih program asosiasi bebas. Nah, itu adalah langkah awal yang baik. Untuk mencapai langkah-langkah tersebut, kamu harus merencanakan langkah tambahan untuk mencapai langkah tersebut. Iya, Pak. Nah, jadi kamu harus tahu langkah pengantara memahami psikoanalisis. Nah, dan itu adalah langkah pengantara dari program yang ingin kamu lakukan. Iya, Pak. Saya akan lakukan dan saya harus giat belajar dan tidak mudah putus asa, Pak. Nah, baik sekali. Jadi, sub langkah pengantara yang akan kamu rencanakan adalah lebih giat belajar dan tidak mudah putus asa. Kamu juga harus mengaplikasikan teknik tersebut. Iya, Pak.
Nah, jadi kapan kamu akan menyelesaikan program ini? Hari ini, Pak. Nah, baik, kamu bertekad menyelesaikan program tersebut hari ini. Nah, selanjutnya, kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Tahap awal akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, Pak. Saya tidak mau lagi menunda-nunda. Nah, baik sekali. Kamu sudah tidak sabar lagi menunggu. Nah, maka dari itu kita akan memulainya sekarang, dan menurut Bapak, salah satu cara untuk bisa menolong kamu memperbaiki hubungan antara ibu dan teman-teman adalah membantu mengungkapkan masalah kamu dengan terapi psikoanalisis. Nah, sebagai teknik konselingnya asosiasi bebas yang merupakan salah satu peralatan dasar. Nah, bagaimana menurut adik? Baik, Pak. Nah, sekarang kamu merelaksasikan badan kamu dengan menghirup napas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Coba. Baiklah, Pak. Nah, dalam melaksanakan asosiasi bebas ini, Bapak akan memberikan instruksi pada kamu. Nah, ketika Bapak mengucapkan sebuah kata, maka kamu harus langsung menjawab yang berhubungan dengan kata tersebut, dan terserah kamu untuk apa saja kira-kira kata-kata tersebut. Nah, contohnya Bapak mengatakan kata air, maka kamu menjawab dengan kata atau kalimat yang berhubungan dengan air. Misalnya jawabannya adalah sungai yang berada di dekat rumah. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Pak. Baiklah, kita akan memulai dengan apa yang kamu pikirkan sekarang, dan mulailah menutup matamu perlahan-lahan dan jawablah setiap kata yang Bapak sebut. Oke? Baiklah, Pak. Rumah, Saya tidak dapat sharing. ibu, Bertengkar. Suka marah. guru, Menjengkelkan bila dimarahi. kelas, Kurang nyaman. Bosan. teman. Kesel dan meludahi mereka. Ya, jadi masalahnya kamu kesal dengan teman, lalu kamu meludahi teman tersebut. Nah, karena itu kamu juga marah-marah dengan ibumu. Apakah benar? Iya, Pak. Nah, meskipun kamu merasa kesal terhadap ibumu, merasa jengkel, tapi itu semua pasti demi kebaikan anaknya. Nah, kemungkinan adalah untuk kebaikan kamu, agar kamu menuruti kata orang tuamu. Apakah kamu mau melupakan tentang yang dilakukan ibu dan teman-temanmu dan berani menjalani hubungan yang lebih baik? Iya, Pak. Baiklah, sekarang kamu buka mata perlahan-lahan. Nah, bagaimana perasaan adik pada saat ini? Saya sudah merasa lebih baik, Pak. Nah, dari proses psikoanalisis tadi menggunakan asosiasi bebas. Nah, Bapak memberi nasihat agar kamu mampu melupakan apa yang kamu lakukan kepada ibu dan temanmu. Nah, dan berusaha menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Baik, Pak. Saya akan coba untuk melakukannya. Baiklah, tampaknya waktu pertemuan kali ini sudah habis. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup sekian hari ini yang Bapak bisa sampaikan kepada adik. Jadi terima kasih atas kunjungannya kemari untuk melakukan konseling kedepannya agar lebih baik lagi ya. Baiklah, Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu. Bede. Baik, itu tadi mengenai video proses konseling individu menggunakan
menggunakan pendekatan konseling psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Nah, bagi yang suka dengan video tersebut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk itu terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.